Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana cara membuat rencana aksi triwulan ketiga pada e-kinerja BKN 2024. Nah, Bapak Ibu ikuti tutorial berikut ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu boleh masuk melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox. Saya masuk pada Mozilla Firefox saja. Saya klik ganda Mozilla Firefox. Kemudian pada kotak alamat ini ketikkan kinerja.bkn.go.id. Kemudian tekan enter di keyboard. Nah, pada tampil ini klik tombol login. Nah, pada tampilan seperti ini, pada kotak username ketikkan NIP. Kemudian pada kotak password ketikkan password MySub yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kemudian klik tombol sign in. Nah, ini Bapak Ibu ada dua tampilan di sini, ada periode 2023, ada periode 2024. Jadi sekarang kita berada di periode 2024. Nah, yang pertama Bapak Ibu membuat SKP ini, membuat rencana aksi ini ada dua cara. Yang pertama bisa melalui kita ambil tabel RHK kita yang pertama. Kemudian ada juga cara kedua Bapak Ibu, kembali ke SKP, kemudian klik penilaian. Kemudian tampilkan rencana aksi sebelumnya. Artinya sekarang berada di triwulan ketiga. Tampilkan rencana aksi triwulan kedua. Kemudian klik rencana aksi. Nah, copy ini semua. Copy ini rencana aksi pertama, rencana aksi kedua, rencana aksi ketiga, rencana aksi keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ini copy semuanya, masukkan di rencana aksi triwulan ketiga. Karena ini adalah rencana aksi triwulan kedua. Jadi, andaikan sama triwulan kedua dengan triwulan ketiga, jadi rencana aksi kita di triwulan kedua di copy saja ke triwulan ketiga. Saya klik SKP Bapak Ibu. Saya ambil yang versi pertama saja, yaitu saya ambil SKP ini, saya blok, saya klik kanan, saya ambil copy, kemudian saya pastikan di sini, kemudian saya edit sedemikian rupa Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu ambil nanti. Di sini ada RHK kepala sekolah, ada RHK guru, aspeknya juga ada, indikatornya juga. Kemudian ini rencana aksinya Bapak Ibu. Ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Kemudian ada contoh bukti dukung yang juga saya tampilkan di sini. Kemudian ini target yang akan kita capai Bapak Ibu, yang kita buat di RHK. Nah, inilah nanti Bapak Ibu saya pedomani untuk cara yang pertama. Cara yang kedua sudah saya buatkan tutorialnya, silakan Bapak Ibu cek di channel YouTube saya ini. Jadi saya membuat tutorial dua versi, boleh Bapak ambil versi pertama, ini versi pertama, dan boleh juga ambil versi kedua. Nanti saya buatkan tutorialnya. Hasilnya nanti Bapak Ibu sama. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah tampil seperti ini, saya klik SKP kembali. Kemudian saya klik penilaian. Nah, saya berada di rencana aksi triwulan 1 dan triwulan kedua. Bagaimana cara membuat rencana aksi di triwulan ketiga? Nah, scroll ke atas, kemudian klik tambah periode penilaian. Saya klik ini. Kemudian klik di sini. Kemudian ambil tahun 2024 triwulan ketiga. Klik ini, kemudian klik OK. Kemudian saya scroll ke bawah Bapak Ibu. Kemudian inilah hasilnya triwulan ketiga yang sudah saya buat tadi, yaitu periodenya 1 Juli 2004 sampai 30 September 2024. Karena sekarang sudah bulan awal Juli 2024, jadi ini harus dibuat setiap awal triwulan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kita klik rencana aksi kita ini. Klik rencana aksi. Nah, kemudian kita kembali ke tabel RHK kita. Nah, tabel RHK yang saya buat 1 tahun yang lalu, ini saya copy dari e-kinerja juga. Kemudian saya edit supaya lebih bagus, saya edit sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama RHK kita meningkatkan praktik kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Nah, ini Bapak Ibu kuantitasnya. Kemudian apa rencana aksinya Bapak Ibu? Boleh 3, yaitu membuat program remedial dan pengayaan, kemudian membuat video pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran. Nah, ini
kita lakukan di semua triwulan. Triwulan 1 ya, triwulan 2 ya, triwulan 3 ya, triwulan 4 ya. Kemudian ini contoh bukti dukung yang bisa Bapak Ibu masukkan nanti, yaitu media pembelajaran, video pembelajaran, kuis, program remedial, program pengayaan, dan naskah soal. Nah, saya ambil hanya yang nomor 2 saja ini Bapak Ibu, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, ini saya copy ini, kemudian saya ke aplikasi, kemudian ini praktek, meningkatnya praktek aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Jadi ada interaktif di sini Bapak Ibu. Saya klik tambah, kemudian saya pastikan di sini. Nah, ini targetnya saya buat 1 dokumen. Kenapa ini saya buat 1 dokumen? Karena di sini tadi ada 4 dokumen. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini targetnya ada 4 dokumen. Jadi artinya di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Jadi totalnya 4 dokumen selama 1 tahun. Nah, sekarang saya berada di triwulan ketiga, maka saya buat 1 dokumen. Jadi saya kembali ke aplikasi, sudah saya buatkan, kemudian saya klik OK. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, RHK saya yang pertama 1 dokumen. Kemudian masuk saya yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan. Artinya ini terlaksananya pembelajaran. Masuk saya ke tabel Bapak Ibu. Nah, ini terlaksananya pembelajaran Bapak Ibu. Itu RHK-nya melaksanakan proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini RHK-nya dan ini rencana aksinya. Nah, ini juga saya lakukan di triwulan 1, 2, 3, 4. Jadi semua triwulan saya lakukan pembelajaran. Ini boleh bukti dukungnya nanti absen siswa, absen guru, kemudian video sedang mengajar, jurnal harian, kegiatan guru, kemudian batas-batas pembelajaran. Sehingga dalam 1 tahun targetnya ada 4 dokumen, karena 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu, saya blok aja ini rencana aksinya ini. Saya klik kanan, saya ambil copy, saya ke aplikasi, saya klik ini. Kemudian saya klik kanan, saya ambil tempel. Kemudian targetnya tentu 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, sudah bertambah 1 lagi Bapak Ibu. Saya lanjut yang ketiga, yaitu tugas tambahan guru sebagai wali kelas. Saya sebagai wali kelas, saya lihat ke tabel RHK. Ini saya membuat ini RHK-nya, kemudian ini rencana aksinya. Membuat laporan dan membuat program dan laporan wali kelas. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan beberapa sekolah Bapak Ibu. Ada sekolah semua bukti dukungnya ini sepertinya program wali kelas, bukti fisik kegiatan, laporan kegiatan, sebagai wali kelas, sebagai program keahlian, sebagai kepala bengkel, sebagai kepala labo, sebagai kepala perpustakaan, sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kalau saya tentu sebagai wali kelas. Nah, ada sebagian sekolah dia diupload ke semua triwulan. Triwulan 1 diupload, triwulan 2 diupload, triwulan 3 diupload, triwulan 4 diupload. Tapi ada pula yang menguploadnya program wali kelas diupload di awal tahun, kemudian laporan diupload di akhir tahun. Nah, terserahlah Bapak Ibu. Kalau diupload ke 4 triwulannya Bapak Ibu tentu menjadi 4 dokumen. Tapi kalau 2 saja tentu di sini 2 dokumen juga. Oke, saya ambil aja upload ke 4-4-nya Bapak Ibu. Jadi di sini saya klik membuat program dan laporan kegiatan wali kelas. Saya klik Anda copy, saya ke sini aplikasi, saya klik tambah, saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste, kemudian saya klik 1 dokumen, kemudian saya klik OK. Nah, sudah bertambah Bapak Ibu. Masuk saya yang kedua, pelaksanaan upaya melalui refleksi program pengembangan kompetensi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui observasi kepala sekolah. Jadi di sini observasi kepala sekolah Bapak Ibu, saya kembali ke RK. Mana dia observasi kepala sekolah? Ini observasi kepala sekolah Bapak Ibu, RK saya yang kedua. Kemudian apa rencana aksinya ini? Mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah. Nah, ini ada juga nanti bukti dukungnya di upload. Ada program supervisi, jadwal supervisi, laporan supervisi, kemudian perangkat pembelajaran sebagai bukti. Nah, ada perbedaan dari beberapa sekolah. Beberapa sekolah ada membuatnya 1 saja di upload.
ketika kita di bulan-bulan ketika kita mengikuti supervisi. Misalnya di triwulan ketiga. Ada pula di semua triwulan diupload. Kalau satu triwulan berarti satu dokumen di sini. Tetapi kalau empatnya berarti ada 4 dokumen. Walaupun dokumennya tetap satu, Bapak Ibu. Nah, jadi saya ambil yang 4 saja karena di sekolah kami seperti itu. Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Kalau satu, ambil saja satu nanti. Saya copy ini, mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah. Saya klik copy. Saya ke aplikasi, saya klik tambah. Saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Kemudian saya buat targetnya 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, udah tambah 1 lagi Bapak Ibu. Saya masuk yang ke-5, yaitu tersusunnya laporan satuan pendidikan. Nah, laporan di sini apa yang saya laporkan Bapak Ibu? Tentu kegiatan penilaian yang saya laporkan di sini. Saya kembali ke RHK saya Bapak Ibu. Nah, ini RHK tersusunnya laporan. Kemudian apa yang saya laporkan? Proses penilaian. Nah, proses penilaian ini bukti dukungnya ada penilaian pengetahuan, ada penilaian harian, ada penilaian semester, ada penilaian rapor juga. Nah, ini dilakukan setiap triwulan. Ini melakukan penilaian diagnosis atau penilaian formatif atau penilaian sumatif. Jadi karena di semua triwulan ada diupload, maka saya buat di sini 4 dokumen. Oke, ini saya copy saja rencana aksinya, saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya ke aplikasi, saya klik tambah, saya klik kanan, saya ambil tempel. Kemudian targetnya 1 dokumen dalam 1 triwulan. Saya klik OK. Udah bertambah 1 Bapak Ibu. Masuk saya yang ke-6, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peserta kegiatan pelatihan. Ini kegiatan pelatihan Bapak Ibu. Saya rencanakan berapa ini? Kegiatan melalui kegiatan pelatihan ini RHK-nya Bapak Ibu, dan ini rencana aksinya, yaitu mengikuti diklat fungsional. Nah, ini nanti bukti dukungnya bisa diupload undangan pelatihan, absen pelatihan, foto pelatihan, sertifikat pelatihan, laporan pelatihan. Kemudian ada juga boleh karya ilmiah. Nah, ini saya buat 8 dokumen Bapak Ibu. Ini saya lakukan di semua triwulan. 2 di triwulan 1, 2 di triwulan 2, 1 di triwulan 3, 1 di triwulan 4. Jadi totalnya 6. Bapak Ibu boleh bebas membuatnya sampai 10, 12 bebas. Nah, saya copy rencana aksinya, saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya ke aplikasi, saya klik tambah, kemudian saya klik kanan, saya ambil tempel atau pasti. Nah, di sini saya buat 1 dokumen, dokumen di triwulan ketiga. Jadi terakhir nanti di triwulan 4 totalnya 6 dokumen. Boleh 12, boleh 20 Bapak Ibu, bebas. Yang penting semakin banyak pelatihan semakin bagus. Saya klik OK. Nah, udah bertambah Bapak Ibu diklat fungsional. Kemudian ada berikutnya yang ke-7, terlaksananya penyusunan perencanaan pembelajaran. Berarti membuat perencanaan pembelajaran. Saya ke RHK saya Bapak Ibu. Nah, ini RHK-nya terlaksananya penyusunan perencanaan pembelajaran, dan ini penyusunan perangkat pembelajaran rencana aksinya. Apa bukti dukungnya? Nanti ada bisa program tahunan, bisa silabus, bisa RPP, bisa modul, bisa rencana penilaian. Nah, ini saya lakukan di setiap triwulan. Jadi tiap awal triwulan saya membuat RPP Bapak Ibu. Jadi saya tidak selalu membuat RPP itu selesai di awal semester, tetapi saya ansur Bapak Ibu per triwulan. Jadi triwulan 1 saya buat RPP pertama, RPP kedua, RPP ketiga, RPP keempat, atau modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Jadi totalnya dalam 1 tahun 4 dokumen. Oke Bapak Ibu, maka saya copy rencana aksi ini, menyusun perangkat pembelajaran. Saya klik kanan, saya klik copy, saya ke aplikasi, saya klik tambah, saya klik kanan, ambil stempel atau paste. Saya buat di sini 1 dokumen targetnya. Kemudian saya klik OK. Nah, udah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tersusunnya dokumen KUSP Bapak Ibu.
Saya juga ikut dalam panitia pembuatan KWSP, kemudian saya ke RHK. Nah, Bapak Ibu, tentu membuat KWSP ini adalah di awal tahun pelajaran. Kalau di awal tahun pelajaran berarti di bulan Juli. Kalau di bulan Juli berarti dia triwulan ketiga. Nah, Bapak Ibu boleh membuatnya satu dokumen saja di triwulan ketiga saja. Tetapi ada pula sekolah menganjurkan harus diupload di tiap triwulan, walaupun dokumennya hanya satu di awal tahun ajaran, tetapi tetap diupload di semua triwulan. Itu terserah Bapak Ibu. Kalau satu diupload berarti hanya satu dokumen. Tetapi kalau 4 diupload, tentu dia 4 dokumen. Saya buat 4 saja supaya penuh terus. Kemudian saya blok ini rencana aksi. Kemudian saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya ke aplikasi, saya klik tambah. Saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Kemudian targetnya 1 dokumen saja. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu, selesai rencana aksi saya di triwulan ketiga ini, yaitu Bapak Ibu, jika ini merupakan cicilan dari RHK. Jadi RHK kita misalnya pelatihan di awal semester kita, di awal tahun pelajaran kita buat 6, ya, jadi kita cicil di setiap triwulan pada rencana aksi ini. Nah, proses seperti ini kita lanjutkan dengan membuat bukti dukung. Oke, cara membuat bukti dukung sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya. Silakan dicek di channel saya ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silakan komen di kolom komentar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.